岩田、あなたの投資の真の価値。 Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Hari ini kita akan mereview salah satu unit generator set dari Iwata. Nah, untuk para penonton yang mungkin sering nonton video-video review kita untuk unit Iwata generator set, mungkin unit yang hari ini kita review agak sedikit berbeda. Nah, apa perbedaannya dari unit yang biasa kita review? Dan apa saja keunggulan dari unit Iwata generator set yang akan kita review hari ini? Jadi, saksikan terus video review ini sampai selesai. Nah, untuk unit yang hari ini kita akan review adalah unit Iwata Heavy Duty Power Generator dengan tipe IW44 LPS Min T. Nah, unit IW44 LPS Min T ini merupakan unit generator diesel silent yang dimana sudah menggunakan kanopi seperti ini, dan untuk kanopinya sendiri sudah dibalut powder coating dari Freilich Jerman dengan warna putih seperti ini, sehingga membedakan sedikit dari tipe Iwata sebelumnya yang tipe misalkan IW640WS. Nah, perbedaannya adalah untuk dari segi powder coating itu sama, tapi dari segi kapasitas untuk tipe LPS ini menghadirkan kapasitas yang berada di pertengahan. Biasanya kalau untuk tipe Iwata biasanya kita akan menawarkan IW32 40 kVA, terus dari 40 loncat ke 50. Nah, IW LPS ini menyediakan solusi untuk para pemirsa yang mungkin butuh kadang listrik 45 kVA, butuh 44 kVA, atau butuh 46. Jadi kalau para pemirsa yang biasanya langsung beli 50 kan mungkin budgetnya itu atau sisa budgetnya bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lainnya. Atau para pemirsa beli 40 kVA malah nggak cukup. Nah, IW LPS Min T ini akan menjadi solusi buat para pemirsa yang listriknya cukup berada di tengah antara jeda 40 sampai 50 kVA. Makanya kami menghadirkan untuk unit IW44 LPS Min T dengan kapasitas 44 kVA. Tentu IW44 LPS Min T ini menggunakan tegangan listrik 3 pas atau 380 volt, dan Iwata Heavy Duty Power Generator ini sudah menggunakan turbocharge. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali dari Iwata sebelumnya. Yang membedakan hanya kapasitasnya dan alternatornya saja. Nah, untuk alternator dari IW44 LPS ini menggunakan alternator dari Leroy Somer, sehingga untuk performa yang dihasilkan oleh IW44 LPS ini sudah pasti terjamin. Oke. Nah, untuk modul controller dari Iwata Heavy Duty Power Generator ini sudah tentu menggunakan modul controller dari Deepsea UK dengan tipe 4520. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Sekarang kita coba ulik satu persatu dari unit atau penampilan IW44 LPS Min T ini. Dari segi bentuk atau desain mungkin ada sedikit perbedaan yang ada di sini ya. Oke, itu menjadi satu desain baru dari Iwata Generator, sehingga membuat tampilan dari IW44 LPS Min T ini lebih terlihat compact dan elegan. Oke, nah terus dari segi bagian sininya sudah dibuat lebih agak lebar, sehingga sirkulasi udara panas yang dihasilkan dari knalpot Iwata Generator ini, sirkulasi udaranya sudah cukup sehingga tidak akan menyebabkan overheat pada mesin ketika IW44 LPS T ini sedang berjalan. Nah, untuk di sini juga sudah disediakan jika ingin diangkat dengan menggunakan mobile crane, atau mungkin diangkat ke lantai 3 atau lantai 4 menggunakan mobile crane, sudah disiapkan juga. Terus juga untuk IW44 LPS Min T ini sudah menggunakan interlock seperti ini, yang desainnya sama persis dengan IW40WS atau IW48WS. Nah, untuk yang ini juga sudah dilengkapi dengan turbocharge yang seperti saya infokan. Jadi unit IW44 LPS Min T atau IW40WS sudah sama-sama menggunakan turbocharge. Oke. Setelah kita mengulik dari segi bagian sisi, kita akan coba buka di bagian dalamnya. Nah, dari IW44 LPS Min T ini sudah sama-sama menggunakan soundproofing dari Inoak, sehingga membuat unit atau suara yang dihasilkan oleh unit IW44 LPS Min T ini sudah sangat redam sekali, tidak berisik dan tidak akan mengganggu jika para pemirsa menggunakannya di daerah perumahan-perumahan tentunya. Tapi kalau daerah-daerah pabrik biasanya lebih cocok pakai yang LPO, yang tipe open type ya.
karena untuk suara kebisingan mereka tidak akan terlalu terpengaruh dan harganya juga lebih murah daripada tipe silent. Oke. Nah, untuk engine sudah pasti menggunakan engine dari Iwata yang sudah pasti terjamin dari seri-seri sebelumnya seperti IW48, IW30, IW68. Nah, engine yang digunakan tetap masih menggunakan engine Iwata, hanya alternator yang untuk tipe LPS ini menggunakan alternator Leroy Somer gitu. Nah, untuk unit di dalamnya itu hampir sama persis. IW44 LPS Minte ini juga sudah menggunakan water cooling type atau air radiator, sehingga proses pendingin atau cooling sistemnya sudah sangat bagus sekali. Nah, untuk di bagian dalamnya juga sudah dilengkapi dengan oil filter, air filter, satu buah baterai, yang dimana pergantian filter-filter tersebut bisa diganti setiap 250 jam sekali atau 3 bulan berdasarkan waktu penggunaan atau jam penggunaannya. Oke, untuk IW44 LPS Minte ini mempunyai kapasitas tangki sampai dengan 90 liter dengan operational time itu sekitaran 9 jam jika posisi tangki dalam keadaan full. Jadi setiap jamnya kita bisa hitung sendiri sekitaran 9,7 sampai 10 liter per jam. Nah, dengan kapasitas tangki sekecil itu, tapi daya yang dihasilkan maksudnya daya yang bisa di backup itu cukup besar karena fitur yang saya jelaskan tadi, turbo charge itu. Turbo charge itu membantu supaya performa yang dikeluarkan dari IW44 LPS ini bisa mencapai maksimalnya lebih cepat, tapi daya konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Nah, ini adalah satu solusi untuk para penonton atau para user yang ingin menggunakan genset dalam jangka waktu yang panjang, tapi tidak khawatir dengan biaya konsumsi bahan bakar yang harus dikeluarkan. Oke, nah setelah kita membahas dari bagian engine, dari bagian feature, dari bagian ini, setiap pembelian IW44 LPS Minte ini sudah mendapatkan aksesoris box seperti ini. Nah, untuk aksesoris box yang apa bisa dapatkan, kita akan coba bongkar satu persatu dan saya akan tunjukkan kepada penonton aksesoris apa saja yang para penonton akan dapatkan jika melakukan pembelian genset IW44 LPS Minte ini atau IW LPS dengan kapasitas yang lainnya. Nah, untuk aksesoris yang para pemirsa akan dapatkan adalah para pemirsa akan mendapatkan setiap pembelian IW LPS itu, para pemirsa akan mendapatkan 4 buah gantungan seperti ini, yang dimana gantungan seperti ini akan bisa dipasang buat di bawah unit genset ini ya. Jadi memudahkan operator forklift untuk memindahkan unit genset Iwata ini menggunakan forklift. Jadi kalau yang nggak perlu pakai mobil kren bisa pakai forklift, nanti bisa dapat aksesoris tambahan ini yang bisa ditambahkan sebagai kaki dari IW seri LPS Minte ini. Oke. Nah, setelah aksesoris yang kita bahas, kita akan coba bahas untuk bagian dari electrical unit IW44 LPS Minte ini. Jadi ikuti saya. Oke. Nah, di sisi bagian sebelah kiri dari unit Iwata generator ini adalah sisi bagian untuk elektrikalnya, di mana semua operasional dari Iwata generator ini diatur dari bagian sini. Oke. Nah, untuk bagian elektrikal juga sudah pasti menggunakan sistem safety interlock seperti ini, yang dimana artinya Iwata memprioritaskan keamanan dari segi elektrik dan mekanik unit yang mereka produksi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam, di sini ada tombol emergency stop. Kalau para pemirsa bisa lihat, emergency stop ini untuk, mungkin para pemirsa sebagian besar sudah pasti tahu ya. Jadi emergency stop ini digunakan ketika ada malfungsi atau malfunction dari unit Iwata ini, sehingga bisa dimatikan secara langsung. Oke, nah untuk sistem interlocknya sangat-sangat sederhana sekali. Kalian bisa lihat cuma ada satu modul dan satu MCB yang sudah disupport dari ABB. Oke. Nah, untuk sisanya ini adalah stiker-stiker warning atau attention yang para pemirsa sangat harus perhatikan ketika mengoperasikan IW44 LPS Minte ini supaya safety-nya itu pasti terjaga. Nah, di modul ini IW44 LPS Minte ini sudah menggunakan modul Deep Sea Controller yang membuat unit Iwata generator ini menjadi smart generator. Yang artinya generator ini bisa merecord apa saja yang sudah dilakukan atau apa saja error atau malfunction yang sudah terjadi di IW44 LPS Minte ini. Nah,
Buat para pemirsa yang mungkin belum pernah menggunakan unit smart generator seperti ini, saya akan jelaskan sedikit lebih detail. Nah, unit DSE ini bisa merecord apa saja seperti running time, terus maintenance untuk pergantian oli, terus untuk malfunction atau error-error yang terjadi, itu bisa muncul di display dari DSE DC controller ini. Nah, selain itu, unit ini juga bisa menggunakan feature auto warming. Auto warming sendiri ya, artinya para pemirsa nggak perlu repot-repot untuk seminggu sekali datang ke genset, nyalain, tungguin 10 menit, matiin lagi. Para pemirsa nggak perlu seperti itu, karena dengan bantuan DC controller ini, auto warming itu bisa para pemirsa set seperti para pemirsa set alarm. Jadi para pemirsa cukup set aja di setiap hari apa, setiap berapa minggu sekali, di jam berapa dan berapa lama proses menyalanya. Nah, ketika itu semua sudah di set, unit genset ini akan menyala secara otomatis untuk warming atau untuk memanaskan engine-nya supaya performanya atau oli yang di dalamnya terus bersirkulasi, terus baterai juga tidak cepat soak atau tidak cepat diganti dengan tipe yang baru. Nah, itulah fungsi auto warming yang merupakan salah satu maintenance weekly yang sudah sangat penting ketika para pemirsa mempunyai genset di rumah. Nah, di sini ada 3 buah tombol untuk mematikan genset, tombol untuk auto di sini adalah automatic transfer switch. Yang dimana tombol auto ini kalau dinyalakan, unit genset bisa menyala otomatis ketika listrik PLN mengalami mati lampu. Nah, tapi para pemirsa harus ada tambahan salah satu modul yang tadi saya sebutkan, automatic transfer switch, yang dimana instalasinya ini adalah terpusat pada automatic transfer switch ini. Oke, nah untuk di sebelah kanannya adalah tombol menyalakan unit. Jadi untuk menyalanya juga sudah menggunakan tombol-tombol seperti ini sehingga tidak perlu kunci atau stop kontak untuk menyalakan unit IW44 LPS Minte ini. Nah, di sini ABB breaker atau MCB-nya untuk menyalakan atau menghidupkan arus listrik yang akan disuplai ke rumah. Oke, di sini juga ada beberapa panelnya, saya akan coba buka supaya para pemirsa bisa lihat. Nah, di sini para pemirsa bisa lihat ya, sudah lengkap semua untuk MCB-nya. Nah, di sini MCB untuk menyalakan bagian ATS-nya. Tapi untuk panel ATS-nya sendiri itu terpisah pembeliannya, tapi para pemirsa bisa langsung record satu paket. Yang penting ATS-nya itu setiap genset tuh memiliki fungsi AMF. Jadi para pemirsa jangan sampai salah tangkap. Kadang kalau yang disebutnya genset ini udah ada ATS-nya belum. Nah, ATS itu biasanya merupakan panel eksternal yang para pemirsa bisa install bersama dengan genset. Tapi di genset tersebut juga harus support dengan fungsi AMF, Auto Main Failure. Yang dimana AMF ini akan bekerja jika dia mendetek aliran listrik yang masuk ke genset itu tiba-tiba padam. Jadi genset akan langsung tahu dan akan langsung mengoperasikan genset supaya nyala dan menggantikan listrik yang padam tersebut. Dan ketika listrik sumbernya sudah masuk, maka genset fungsi AMF ini akan membaca untuk supaya listrik dari genset ini di-cut dan genset dimatikan secara otomatis. Jadi gensetnya harus punya AMF dan juga para pemirsa juga harus punya panel eksternal seperti ATS. Oke. Nah, untuk elektrikalnya mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin tertarik untuk pembelian unit IW44 LPS Minte ini atau pengen lihat fisik kondisinya bagaimana, apakah pengoperasiannya seperti apa, para pemirsa bisa langsung datang ke Geraha Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Tangerang. Bisa juga janjian dengan tim sales departemen kami yang nomornya kami tinggal di kolom description. Atau buat para pemirsa yang nggak punya waktu, bisa langsung cek marketplace kami. Cukup cari official PT Indotara di Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan marketplace-marketplace lainnya. Oke, nah untuk garansi dari IW44 LPS Minte ini sama dengan IW seri-seri sebelumnya, yaitu 3 tahun di bagian mechanical, 1 tahun di bagian electrical. Nah, untuk ketersediaan spare part juga kami jamin selama 20 tahun. Jadi kesimpulan dari review hari ini adalah apa perbedaan dari IW WS dan IW LPS ini? Tidak ada, hanya perbedaan kapasitas
dari segi performa mesin, engine, dan lain-lain itu sama saja. Untuk fiturnya dan modul kontrolernya juga sama. Jadi Iwata menghadirkan berbagai macam variasi dalam segi kapasitas KVA-nya yang supaya bisa membantu kebutuhan para pemirsa. Oke, nah mungkin buat para pemirsa yang ingin cek review-review video berikutnya, para pemirsa bisa cek video di sebelah kanan saya ini, di mana kami mereview mungkin IW48, IW30, dan IW seri LPS lainnya. Para pemirsa bisa langsung cek atau bisa langsung buka playlist YouTube PT Indotara Persada, cari di bagian generator equipment. Nah, buat para pemirsa yang mungkin punya banyak pertanyaan terkait unit IW LPS ini, para pemirsa bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Kami akan segera merespon pertanyaan tersebut. Oke, buat para pemirsa jangan lupa subscribe channel YouTube PT Indotara Persada supaya mendapatkan update produk terbaru dari PT Indotara Persada seperti produk IW44 LPS dan tipe-tipe lainnya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye bye.